Halo semuanya, selamat datang di Himika Talk Show, program baru dari Himika. Ini adalah program dari teman-teman kreatifnya Himika. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk Himika. Luar biasa. Dan karena ini video pertama, harusnya ini adalah video yang spesial ya. Bintang tamunya juga nanti spesial. Dengan tema Nursing Insight, Exploring the World of Nursing One Conversation at a Time ya. Jadi pembahasannya adalah kita akan mengeksplor ada apa sih di dunia keperawatan itu. Nggak cuman kayaknya nggak cuman ya udah di rumah sakit doang gitu. Kalau nggak salah saya pernah dengar perawat itu dibagi menjadi ada keperawatan jiwa, ada keperawatan medikal bedah, ada keperawatan komunitas, ada dan lain sebagainya. Dan pada kali ini kita akan berfokus pada satu topik, yaitu keperawatan jiwa. Dan siapa bintang tamu kita? Ini dia, Bu Fajriati Nur Aziza. Yeay, namanya. Lucu banget. Buat yang belum tahu Bu Fajri, harusnya udah tahu sih, tapi mungkin kayaknya buat mahasiswa yang nantinya baru lagi nonton ini, kita kenalan ya sama Bu Fajri. Nah, Bu Fajri ini pertama kali saya kenal sebagai dosen tutor saya yang selalu sibuk. Dikasih contoh langsung pergi. Oke, Ibu Fajri ini menempuh pendidikan keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu lanjut nurse di UMY juga, lalu melanjutkan pendidikan magisternya di UI, dan juga melanjutkan spesialis keperawatan jiwa di UI. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai keperawatan jiwa, mari kita kenalan dulu sama Ibu Fajri. Duh, pertanyaannya loading, Bu. Oke, Ibu Fajri, saya boleh tahu, kayak kita semua pengen tahu, kenapa Ibu milih perawat? Oke, kenapa saya milih perawat ya? Padahal banyak sekali profesi yang sebenarnya bisa kita pilih gitu ya, dengan iming-iming gaji yang besar dan lain sebagainya. Perawat kan identiknya kecil ya gajinya ya. Oh ya? Iya, katanya ya. Biasanya kalau kali ini yang saya dengar ya Bu ya, yang saya dengar di rumah sakit itu wah gajinya cuma segini, makanya saya dibilang sama ibu saya bahkan nanti kalau kerja jangan di rumah sakit ya, gajinya kecil kata ibu saya begitu. Nah, makanya kita ada acara ini kan untuk membuka insight gitu ya, gimana sih tentang keperawatan, apakah perawat cuma di rumah sakit saja gitu. Nah, alasan saya kenapa saya di perawat. Pertama memang cita-cita saya dari SMP. Ya. Jadi perlu ya kita tuh punya tujuan, punya cita-cita sejak kecil katanya kan gitu ya. Nah, saya dari SMP memang punya cita-cita pengen kerja di dunia kesehatan. Nah, kalau di kesehatan itu kan kalau nggak dokter, perawat, bidan gitu ya yang saya tahu saat itu. Nah, kebetulan background keluarga saya kan juga di kesehatan, ibu saya bidan gitu. Jadi saya milih di antara tiga itu mana sih yang kira-kira menarik gitu ya. Ternyata jatuhlah pilihan saya ke perawat gitu. Jadi satu memang keinginan saya sendiri, yang kedua dari dukungan keluarga juga. Emang gitu. Emang ini ya, berarti emang keinginan ya. Keinginan. Kalau Niko dipaksa kok. Gitu ya. Kan kita tidak tahu. Kayak karena keinginan itu unik ya Bu. Sama sebenarnya saya juga keinginan sama seperti Ibu. Luar biasa. Lalu kan karena Ibu sudah milih perawat nih. Kenapa tiba-tiba wah saya pengen ke keperawatan jiwa? Kenapa ini? Keperawatan jiwa. Gitu ya. Sekarang gini, perawat itu kan identik juga dengan, atau di dunia kesehatan saja ya, kita itu identik memberikan asuhan, memberikan pengobatan pada masalah kesehatan yang kelihatan ya. Misalnya luka, ya luka tergores gitu, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya, cara penyembuhannya juga jelas, kita kasih obat gitu ya, 2-3 hari sudah mulai ada tampak perubahan gitu ya. Nah, gimana dengan perawatan jiwa? Ya, apa yang kita obati coba? Satu, luka, ya luka, sama-sama luka loh ya, tapi lukanya nggak kelihatan karena dia ada di diri kita ya nggak sih? Nah gitu. Supaya perlu penyembuhan. Iya, dan masalah kejiwaan kan itu nggak hanya dialami oleh kita yang orang besar dewasa aja ya, tapi dari anak-anak sampai dengan lansia, kesehatan jiwa itu sangat penting gitu. Jadi kenapa saya milih spesialis jiwa? Satu, karena saya pengen tahu gitu ya, gimana sih cara mengobati luka batin
yang masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda-beda loh ya. Ya nggak sih, sama-sama Iya. depresi tapi punya latar belakang yang berbeda, tentu tingkat kesembuhannya juga akan berbeda gitu. Ingin mengobati sesuatu yang tidak terlihat. Iya betul. Tidak hanya di diri orang lain loh ya. Kita juga belajar ilmu kan untuk diri kita sendiri ya. Nah kita Oke. mengaplikasikan ilmu nggak hanya untuk orang lain juga, tapi mungkin saya punya luka batin mungkin yang perlu disembuhkan oleh diri sendiri. Nah kita sudah punya ilmunya tuh. Apa Bu? Sakit rasanya kata jiwanya. Oke, wih, keren ya. Jadi Ibu memilih perawat tuh emang suka sama perawat, emang pengen jadi perawat dan pengen menyembuhkan sesuatu yang tidak terlihat. Keren sekali. Ya, tadi saya lupa satu pertanyaan. Ibu ini berasal dari mana, Ibu? Kalau lahir di Cilacap, Cilacap. besar di Cilacap juga. Tapi karena orang tua tugas, saya pindah ke Klaten. Dan sampai di Jogja. Sekarang menikah dan punya anak-anak banyak itu ya di Jogja. Oke lah, ternyata dari Ini anak-anak saya kan. eh Lebih lama di Jogja daripada di Cilacap sama Klaten ya. dari ujung kulon ke ujung wetan terus ke tengah. Tegak, Mantap. adil ya. Terus kesan selama jadi spesialis jiwa. Kesannya luar biasa. Luar biasa. Mantap. Karena nggak lihat. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Iya, ya nggak sih? Ya, ketemu orang yang unik gitu ya, berbagai macam karakter. Kelihatannya nikah sehat ya, Ya. ketawa-ketawa ya, kelihatannya sehat seperti ini. Tapi coba saya gali ya, saya ketemukan satu keyword mungkin yang membuat Mika tuh, kok ibu nanya gitu ya. Aduh. Ya, akhirnya bisa terbuka lah ya. Nah, itu contohnya. Jadi saya bisa melihat orang dari sisi yang berbeda gitu. Misalnya orang yang selalu bahagia, senang gitu, belum tentu dia punya belum tentu dia nggak punya masalah gitu loh. Jadi ada yang suka diem aja ya, bahkan orang yang diem itu malah yang perlu kita gali lebih dalam ya. Di oke. spesialis jiwa itu kita berlatih untuk bisa memahami seseorang. Bertemu dengan berbagai karakter. Seperti beda-beda Ini ya. orang 10 beda semua nih, punya Iya. masalah sendiri-sendiri juga yang kita nggak tahu gitu kan. Iya, oke. Sungguh menarik ya kenapa Bu Fajri ini kemilih keperawatan, kenapa harus keperawatan jiwa. Ya, itu semua menurut saya alasannya mantap sekali. Maksudnya Ibu pengen menyembuhkan sesuatu yang tidak terlihat. Enggak, saya pun nggak pernah kepikiran sampai sana gitu ya. Saya tuh masuk perawatan ya udah masuk aja. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai keperawatan jiwa. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu ya. Apa sih Bu keperawatan jiwa itu? Boleh dijelaskan? Keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa itu kayak gimana? Apa Mika sih? udah ambil keperawatan jiwa belum? Belum, masih Belum semester ya? 2 Masih Ibu. unyu ya. Baru lahir masih segini. Ya betul. Jadi keperawatan jiwa itu adalah salah satu cabang dari ilmu keperawatan. Itu yang membahas tentang respon manusia terhadap permasalahan kesehatan jiwa. Jadi di situ kita belajar tentang bagaimana mengelola pasien atau mengelola klien atau yang kita sebut ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Oh, kirain keuangan. Nah itu bisa merantau ODMK juga ke kejiwaan ya. Ya dari keuangan itu bisa ke kejiwaan gitu. Contohnya pada masalah-masalah depresi, cemas, minder ya, krisis kepercayaan diri, kita belajar di situ gitu. Atau juga kita akan belajar tentang ODGJ. Tahu singkatan ODGJ? Orang dalam gangguan. Orang dalam atau orang luar? Hah? Orang dengan ya, orang dengan. Orang dengan Ya kan belum gangguan ambil. jiwa. Oh Saya iya. tidak tahu. Malu ah. Orang dengan gangguan jiwa itu nanti kita belajar bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Wah, itu kan Ada gambaran? Itu Niko sering gua halusinasi. Halusinasi itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu tapi nggak ada objeknya gitu. Makanya kita sering melihat orang tuh kok suka bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Iya. Dalam tanda kutip memang dia punya masalah kejiwaan loh ya, bukan yang kayak kita terus
ngomong sendiri kayak gitu halu, kan ada ya istilah gaulnya ya orang kayak halu gitu, tapi ada memang istilah di kesehatan jiwa halusinasi gitu. Oh, halusinasi. Lah, sih Bu kalau orang naik motor nih, Bu. Terus dia ngobrol-ngobrol sendiri, Bu. Itu biasanya untuk mengusir ngantuk sih kalau saya ya, jadi ngobrol sendiri di jalan. Saya kira saya gangguan jiwa. Kalau naik motor ngomong sendiri. Dan gangguan jiwa itu diagnosis dari dokter. Kita nggak boleh self diagnosis ya. Jadi kadang kita ngerasa saya sering halu, saya sering sedih tiba-tiba terus aku gangguan jiwa nih. Itu self diagnosis dan itu Nggak boleh. nggak boleh gitu. Yang disebut gangguan jiwa ya itu memang diagnosis tegak dari dokter, psikiater atau psikolog. Tuh, teman-teman yang merasa gangguan jiwa tidak boleh self diagnosis, enak aja terus bikin SW. Soalnya kan ada yang bilang aku depresi gitu. Soal depresi terus nggak mau makan gitu ya, nggak mau. Tapi memang depresi tanda-tandanya kan dia nggak mau makan, nggak mau keluar penyakit rumah itu. selama 2 minggu. Jadi kalau Mika gitu ya, kuliah stres 2 minggu nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau keluar rumah, ya moodnya itu benar-benar down gitu selama kurang lebih 2 minggu. Coba deh cek, siapa tahu memang arahnya ke sana. Enggak sih, untung tidak. Bukan ya. Oke, itu adalah keperawatan jiwa. Nah, kan kalau sebagai kita mahasiswa nih yang masih awal-awal ya, yang masih awal-awal taunya, oh ya udah perawat tuh perawat aja. Kita nggak tahu tuh kalau ada keperawatan jiwa, keperawatan ini. Baru tahu pun setelah, oh iya kok waktu saya lihat ibu kan SPJ, apa ini SPJ? Oh ternyata spesialis jiwa. Saya baru tahu itu. Oh, ada Surat spesialis perjalanan jiwa. dinas mungkin ya. Surat jalan ya. Surat perjanjian ya bisa surat perjanjian. Ya, terus emang ambil spesialis itu kayak gimana sih Bu? Kan yang saya tahu kan yang ada spesialis itu paling dokter ya kan, ada spesialis jantung, spesialis mata mungkin kan. Tapi kalau perawat kan baru kali ini tahu ada spesialisnya. Nah, ambil spesialis itu kayak gimana sih Bu? Ambil spesialis ya, kalau untuk spesialis kesehatan jiwa, keperawatan jiwa itu yang sudah ada di UI, di Universitas Indonesia. Kampusnya di Depok ya. Ada juga di beberapa universitas yang mungkin membuka magister tapi yang peminatannya jiwa. Tapi untuk yang spesialis jiwa ini kebetulan di UI ya. Jadi kalau di UI kita udah kuliah S1 4 tahun ya. Kemudian profesi nurse 1 tahun. Kalau mau lanjut spesialis jiwa itu kuliah lagi magister 2 tahun ditambah profesi keperawatan spesialis keperawatan jiwa 1 tahun. Wah, lama. Jadi kuliahnya 3 tahun. Untuk yang spesialis jiwa. Jadi 2 tahun itu kita belajar tentang ilmu dasar di keperawatan atau kesehatan jiwa ditambah dengan ilmu-ilmu pendukung. Kemudian di sini kita juga sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Sudah masuk rumah sakit jiwa, sudah masuk ke rumah sakit umum juga. Jadi yang perlu diperhatikan di sini keperawatan jiwa atau spesialis jiwa itu ranahnya tidak hanya di rumah sakit jiwa saja. Oh, tidak. Tapi kita di rumah sakit umum juga. Pernah ketemu orang dengan masalah diabetes mellitus, tidak mau makan, tidak mau melanjutkan pengobatan karena dia stres. Nah, ranah kesehatan jiwa ada di situ. Jadi kita ketemu pasien dengan penyakit kronis nih ya, seperti stroke, diabetes mellitus. Coba kita gali, ada nggak masalah kesehatan jiwanya di situ? Cemas, keputusasaan, ketidakberdayaan. Nah, perawatan jiwa masuk di situ. Jadi kita nggak hanya di RSJ aja ya ketemu dengan ODGJ kan. Orang yang dengan penyakit kronis juga bisa jadi dia punya masalah jiwa, bukan berarti gangguan jiwa kan? Belum tentu. Nah, menarik. Tadi magister 2 tahun ya, baru 1 tahun kita profesi full di lahan, di rumah sakit, di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum sama di komunitas. Saya pengen tahu sebenarnya di rumah sakit jiwa itu ada apa, tapi nanti di segmen 3 lah, terakhir. Nah, kalau Ibu kan tadi udah bicara kalau orang yang punya penyakit kronis itu kalau digali biasanya jiwanya terganggu, bukan ya? Nggak gangguan, jiwanya ada nggak tidak masalah sehat. kesehatan Nah, jiwa? ada nggak masalah. Nah, untuk tahu itu Bu, sebenarnya susah nggak sih Bu buat belajar untuk menggali orang itu? Belajar keperawatan jiwa, belajar memahami orang itu susah nggak sih? Gimana ya, kalau dibilang susah itu relatif ya. Susah atau enggaknya itu relatif. Karena kunci utama yang membedakan dengan perawat-perawat lainnya,
di keperawatan jiwa itu harus kuat di komunikasi, gitu. Komunikasi. Ya, tidak semua pasien, tidak semua klien yang kita temui itu dengan mudah nyaman dengan kita. Sekarang Mika nyaman nggak dengan saya? Oh iya, nyaman dong. Ya, jadi belum tentu perawat itu ketemu orang, klien itu langsung nyaman dengan kita. Tapi perawat jiwa itu dituntut harus mencoba belajar ya, semuanya itu belajar. Jadi nggak tiba-tiba perawat jiwa itu orangnya bikin nyaman orang, enggak. Tapi kita belajar dari awal. Komunikasi kan kita belajar tentang komunikasi terapeutik ya, gitu. Jadi yang dibilang sulit itu adalah membuat orang percaya sama kita, terbuka tentang masalahnya dengan kita. Iya betul. Gitu. Betul. Karena apa? Tugas perawat itu, asuhan perawat kan dari pengkajian. Kita bisa terus diagnosis ya. Kita bisa menegakkan diagnosis kalau pengkajiannya lengkap. Ya enggak? Kalau perawat lainnya ya, perawat yang misalnya saya contohkan di medical bedah. Kita melihat luka. Luka itu jelas ya. Panjangnya 5 cm, terlihat lebarnya 3 cm, kedalaman 1 cm, warnanya kemerahan gitu ya. Terus nanti diagnosisnya adalah gangguan integritas kulit atau jaringan. Nah, kalau di keperawatan jiwa, tanya panjang lebar, kamu ada masalah? Enggak. Mau nggak cerita sama saya? Stres. Susah ya. Susah. Gitu. Digali susah. Gitu. Jadi kita nggak bisa to the point langsung tanya, kamu stres, kamu ada masalah. Nggak akan terbuka dia. Jadi memang butuh banyak latihan sih. Gitu. Dan saya sampai sekarang juga masih latihan, masih belajar dong ya. Ada 2 juta orang di Indonesia, belum tentu kita bisa masuk satu persatu ke orang itu ya. Jadi emang ya betul. punya karakteristik yang berbeda. Tadi Ibu juga sempat menyinggung kalau Ibu praktek di RSJ ya kan? Iya, RSJ iya, rumah sakit umum juga iya. Pernah nggak Bu ada pengalaman lucu di RSJ Bu? Di RSJ. Atau kan yang kita tahu ya? tuh RSJ kan orangnya yang kita tahu ya karena kita belum pernah masuk ke RSJ. Itu kan orangnya orang-orang yang kadang tantrum, kadang halusinasi itu tadi. Nah, ada nggak Bu pengalaman sama pasien lucu aja gitu atau ada pengalaman yang seru gitu? Yang seru aja ya. Yang seru deh boleh. Kalau seru di rumah sakit jiwa tuh banyak pasti ya. Pernah lihat orang dengan gangguan jiwa? Benar. Angkat tangan ya Bu. Pernah? Jangan hanya kalau di jalan itu mungkin mereka lebih suka yang keluyuran, teriak-teriak dan mungkin dalam tanda kutip menakutkan ya. Tapi kalau kita melihat mungkin di rumah sakit jiwa ya, itu macam-macam. Ada yang lucu gitu ya. Kita sebut di keperawatan ada diagnosis waham. Waham itu adalah keyakinan yang meyakini dirinya itu bukan dirinya. Misalnya, saya Fajri jelas. Tapi saya merasa kalau saya ini Agnes Monica. Jadi selama kita komunikasi, misalnya ya selama kita komunikasi, dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Gitu. Itu gimana mau mengkaji ya pasiennya itu merasa dirinya Agnes Monica, terus dikit-dikit nyanyi, terus muter-muter gitu ya kan. Coba Anda jadi perawat tuh gimana gitu kan. Itu. Dari perilakunya lucu-lucu lah ya. Kemudian kalau yang seru, pernah lah itu yang dilempar pasien pakai sendal juga pernah, diludahin juga pernah. Dikira kucing. Jadi ngomongnya enak pada saat itu sedang ngomong enak, sedang terapi gitu ya. Tiba-tiba dia muncul halusinasinya, berdiri ngambil sendal, aduh, kaget saya gitu. Kamu itu kenapa? Terus marah-marah. Akhirnya dia dikondisikan dulu ya. Kita kondisikan dulu supaya dia tenang, baru kita lanjutkan terapi gitu. Ternyata seru ya di RSJ. Banyak lah pokoknya. Tapi ada yang merasa dirinya Agnes Monica? Agnes mau nikah ya, aduh. Agnes Monica, dia merasa Agnes Monica. Dia tiba-tiba dilempar sendal. Oh ya itu seru sih ya Bu ya. Kemarin saya juga ada sedikit pengalaman karena habis PKL kami ya Bu ya. Nggak tahu ini masuknya ke ranah bukan gangguan jiwa sih, jiwanya agak sedikit terganggu karena dia itu anak kecil ya kan. Anak kecil. Dia takut disuntik. Terus waktu saya mau lepas infusnya, dia berontak. Dia berontak. Terus perawat yang senior saya lagi hamil. Karena dia berontak kan, saya takut perutnya ketendang. Saya bilang, "Mbak, saya aja gitu toh." Akhirnya kami pegangin sampai anaknya kayak dipasung. Terus lah ya, dipegangin sama bapak ibunya, dia masih
wah bed itu yang apa, setrel itu ditendang-tendang sama dia, diturunin sama bapaknya, terus saya dituakar Bu. Digenggam gini. Nah itu masuknya jiwanya terganggu tuh enggak? Ya enggak, itu enggak, itu ya respon ya Oh, respon. hospitalisasi lah istilahnya, dia takut Jadi karena takut aja ya Bu. Bukan respon takut seseorang kan macam-macam. Ada yang coba diem, gemeter gitu, ada yang sampai tantrum kayak gitu. Setelah Apalagi anak-anak ya. setelah infusnya lepas, dia lewat depan saya, udah hehehe, saya udah sontek ini kita gitu. Kayaknya perlu diterapi dia ya. Iya, malah jadi nakutin anak-anak kan ya. Malah saya yang kena. Sebenarnya tujuan kami undang ini kan buat ini. Mungkin ada sesi sendiri nanti ya setelah ini ya. Aduh. Repot ya. Terus yang saya dengar dari senior-senior, skripsi ngambil keperawatan jiwa itu mudah. Kata mereka ya Bu ya. Saya mau tahu sebagai saya yang semester 2. Emang kalau skripsi keperawatan jiwa kenapa sih orang-orang bilangnya mudah? Emang ada apa di dalam situ? Ada apa di dalam situ? Mudah ya? Katanya, Oh, gitu. kayaknya. Saya denger gitu. Enggak sih, kalau mudah enggaknya itu tergantung. Ada yang banyak ambil jiwa gitu, tapi lama juga nggak selesai kan ya, gitu. Jadi kembali kalau masalah mudah atau tidaknya itu kembali lagi ke kita. Masalah topik juga itu kembali ke kita. Ada yang topiknya susah, intervensi, tapi kebetulan dia orangnya bagus gitu ya. Dari lingkungannya juga mendukung, respondennya juga mendukung, ya dia cepat. Tapi ada yang enggak juga. Memang tren ya, yang kakak tingkatnya Mika itu banyak yang ngambil topik-topik kesehatan jiwa. Entah nanti kalian kalau mau ngambil kesehatan jiwa, terus tanya kenapa sih mereka kok suka ngambil topik itu gitu. Biasanya mereka itu ngambil topik tersebut berdasarkan pengalaman pribadi. Alah. Iya, ada yang ngambil, sekarang kan ada isu nih ya, isu-isu tentang self harm. Tahu self harm nggak? Iya, melukai diri sendiri. Iya, barcoding ya. Barcode self harm. Harum. Self harm gitu ya. Jadi barcoding lah istilahnya. Jadi suka menyayat-nyayat ini pergelangan tangan gitu. Setelah dikaji lebih dalam, ternyata kenapa kamu kok suka topik ini? Itu bisa hampir 3, 4, 5 mahasiswa tuh ngambil topik yang sama. Gitu. Kenapa sih gitu? Jangan-jangan ternyata setelah dikaji mereka melihat fenomena, ternyata banyak teman-teman dia yang satu circle yang pernah melakukan itu. Setelah dikaji, saya juga pernah Bu. Ya gitu. Jadi sepenting itu kesehatan jiwa ya. Karena mungkin ya memang dari pengalaman mereka sendiri atau melihat dari teman-teman yang lain. Kalau masalah susah atau nggak susahnya itu kembali ke masing-masing. Kita sih. Iya. Ada yang berencana dari kakak-kakak tingkat untuk mengambil keperawatan jiwa? Ini masih semester 2 ya? Ini ada semester 4 ini, mau naik ke 5 kan? Ya kan? Sudah ada tanda-tanda permasalahan. Iya, ini yang lagi hangat itu tentang bullying sama self harm ya. Itu yang lagi tren sekarang ya. Bullying itu kan nggak hanya fisik ya, tapi verbal. Kamu kok misalnya body shaming itu kan udah termasuk ini ya. Gitu. Kalau orang yang lucu-lucu aja sih, aku malah suka kalau aku gemuk misalnya gitu. Tapi ada yang dibilang seperti itu tuh masuk ke menyakiti perasaan. Jatuhnya ke bullying. Ke jiwa lagi ya Bu ya jatuhnya. Gitu. Oke, nah kalau kita bicara jiwa itu berarti kita ini Dok masuk ke yang hangat-hangat di kita juga selain itu apa? Isu-isu gangguan mental. Iya nggak sih? Mental health tuh? Mental health. Itu juga masih di ranah keperawatan jiwa. Iya. Mari kita bahas nih. Ini seru nih kalau mental health nih. Sebenarnya saya Bu ya. Saya tuh kan mental health itu kan baru-baru ini ya Bu ya. Enggak lah, udah lama juga. Ya saya tahu. Oh iya, karena ya, Mika baru tahu ya. Tahunya baru-baru ini. Okay. Menurut saya. Ini menurut saya aja, disclaimer. Ini menurut saya semuanya. Dengan adanya isu
kesehatan mental ini sebenarnya dia bagus untuk kesehatan mental tuh. Tapi malah jadinya orang-orang yang mungkin kurang literasi sedikit-sedikit gangguan mental. Dia yang merasanya ya, bukan diagnosa dokter. Dia ngerasanya Ya, diri sendiri. Self diagnosanya ya. adalah dikit-dikit gangguan mental, dikit-dikit stres. Jadi kayak pernah dengar ada ini anak-anak disuruh cuci piring aja karena nyuruhnya nggak mungkin karena dia malas juga ya, nyuruhnya agak dibentak, dia bilang wah ini nanti bikin gangguan mental. Itu kan sebenarnya itu isu-isu zaman sekarang ya Bu. Sedangkan kita zaman dulu dipukul pakai sapu itu, saya masih ngalamin itu. Oh iya mas. Sapu ya? Kerasnya di sini ya. Iya itu, dan itu malah menurut saya yang zaman dulu karena isu gangguan mental ini belum terlalu besar, jadinya kita kayak oh ya ini adalah salah saya sendiri, introspeksi lah ya kita untuk tahu. Dan zaman sekarang malah orang-orang karena isu gangguan mental ini malah mereka jadi nggak introspeksi, mereka malah mereka malah ya menyalahkan aja wah saya gangguan mental nih gitu, bukannya introspeksi untuk memperbaiki, tapi malah mendiagnosa diri sendiri. Nah menurut Ibu apa Bu tanggapannya tentang kayak gitu? Ini kan menurut saya tadi, ini menurut saya aja. Self diagnosis ya berarti ya. Itu tadi yang saya jelaskan di awal ya, self diagnosis itu tidak dibenarkan gitu. Kecenderungan self diagnosis itu malah karena banyak literasi, tapi literasi yang digunakan itu kurang akurat. Paham nggak? Coba berapa lama Mika pegang HP dalam 24 jam? Apalagi kalau lagi depresi di kamar itu yang dipegang apa? Alkitab Bu. Coba saya tanya, berapa lama pegang Alkitab? Dibandingkan pegang ini. 5 menit tidur. Iya kan ya. Jadi kita lebih banyak pegang HP. Ya, apalagi dalam kondisi yang kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Jempol ini kayak dia bisa jalan aja gitu ya. Misalnya aku sedang sedih gitu. Cuma clue-nya sedih gitu, nanti akan keluar banyak literasi tuh. Sedih itu ngarahnya ke depresi, langsung disimpulkan, wah aku depresi. Quotes iya, terus quotes dicari gitu kan. Gitu. Jadi tadi kalau Mika bilang kurang literasi, kita mungkin banyak literasi. Apa ya sekarang ya? Generasi sekarang ini ya, generasi alpha kita bilang, generasi yang banyak ke internet. Gen Z ya sekarang? Gen Z? Oh iya? Iya kan? Bukan ya? Hah? Gen Z? Sekarang apa? Alpha? Oh ya. Iya, betul kan? tambah literasi. Nah, saya kurang literasi. Ketahuan. Sejak COVID itu sekarang generasi alpha lebih banyak karena dia banyak bersinggungan dengan teknologi, terutama gadget dan lain sebagainya gitu. Jadi informasi yang dia dapat dibandingkan dari sumber yang akurat, dia akan lebih banyak dapat mungkin yang perlu perhatian gitu, dia cari di internet yang belum tentu benar gitu ya. Larinya ya ke situ, ke self diagnosis. Oke. Jadi self diagnosis ini sebenarnya cukup berbahaya ya. Berbahaya, yang sebenarnya dia nggak ngalamin gitu ya. Tapi karena dia seperti itu malah akhirnya menjurus ke perilaku yang ke situ gitu. Ada yang sudah men-self diagnosis, teman-teman semua? Gedek-gedek nanti dibilangnya saya kurang ini itu. Nah, kita masuk ke segmen yang ketiga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Apa guys namanya? Segmen yang ketiga. Ayolah. Apa tuh? Udah ditayangin nih Bu harusnya Bu. Nah, mata. Mahasiswa tanya. Ini pertanyaan dari tanya. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan di sini, saya tadi mau tanya. Ibu selama sekolah ada nggak Bu cerita lucu Bu? Perjalanan kan Ibu kan lebih lama dari saya ya. Ada nggak sih Bu cerita-cerita lucu waktu sekolah? Cerita lucu waktu sekolah. Apa ya? Ini ya. Sekolah itu kan perjuangan ya. Saya itu lucunya itu apa ya? Waktu berjuang sekolah itu kita berlima, terus satu kelompok. Ngalamin nggak kalian naik angkot?
Enggak sih, Enggak kan? enggak ada angkot. Ya di sini. dulu kita kuliah S2 loh ya, S2 spesialis gitu. Waktu dulu saya di Bogor itu kan masih banyak angkot ya. Itu kami berlima satu kelompok datang ke rumah profesor saya. Kalau Profesor Budiana Kliat itu ya, pernah ngisi di sini juga. Ke rumah beliau naik angkot. Ternyata pada saat naik angkot, entah itu lucu atau gimana ya, itu tuh berlima kita tuh nggak ada yang bawa uang. Bayangkan ya, kita berlima, cowok 2, ceweknya 3, aku nggak salah waktu itu. 4 atau berlima ya kemarin ya, mungkin nanti saya coba klarifikasi juga. Itu tuh sampai kita ngeluarin dompet kita, ih ya Allah itu receh-receh. Padahal kalau naik angkot kan satu orang 3.000 4.000 ya, kalau dikali 5 ke 15.000, itu tuh sampai nggak nyukup duitnya, cuma dapat 8.000. Untung itu kenetnya itu, kenet ya? Kenek ya? Iya pakai kenet ya kalau Oh nggak ada ya? enggak langsung bayar ke supir, supir ya? iya. Itu baik gitu ya? Baik, jadi kita bayar 8.000 aja boleh gitu. Ya Allah sampai situ. Ya ampun. Itu perjuangan banget nggak sih? Nggak lucu sih, tapi sampai sekarang itu Malah jadi inget-inget. sedih. Dan Iya, kebetulan iya. waktu itu kita foto gitu, jadi kalau lihat foto itu, ya Allah sebegitunya kita belajar gitu ya, sampai nggak bawa duit. Mengingat-ingat ya dulu. Nah jadi cerita sedih ya guys, yang nggak ada Nggak lucu ya? nggak lucu. Nggak apa, itu pengalaman ibu yang luar biasa ya bu. Ya. Nanti bisa buat thumbnail kok, Buat apa? buat thumbnail di YouTube. Oh, gitu. Lupa bawa duit gitu. Terus nanti saya kasih teks nama-nama teman saya itu ya. Boleh. Nah, pertanyaan nanti dulu, belum masuk sini berarti. Ada yang bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental? Wah, baik lagi. Nanti, belum ke sini guys. Kesehatan mental. Pentingnya ya. Penting. Kenapa sih kesehatan mental itu penting gitu? Kalian ngerasa nggak kalau diri Mika aja deh ya, atau teman-teman di sini, ngerasa nggak kalau kalian itu penting? Penting? Penting nggak sih? Penting ya, karakter Penting, utama. kan? Kadang kita mementingkan orang lain dan lupa sama diri sendiri. Gitu. Kalian yakin kalian sehat secara fisik? Yakin sehat? Oke, jelas ya kalau sehat fisik jelas. Tapi kalau sehat jiwa? Oke. Wah, nggak yakin ini. Betul. Ini tanda-tanda self diagnosis dari mereka yang kayak begini bu. Dari situ dulu deh. Maksudnya kalau Indonesia pernah dengar lagu Indonesia Raya kan, bangunlah, bangunlah apa ya? Gimana sih lagunya? Weh. Ya nggak sih? Bangunlah. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Nah, untuk bisa bangun itu harus nggak hanya sehat, tidak hanya membangun badannya aja ya, bangunlah jiwanya juga, gitu. Ya, jadi sehat jiwa, sehat fisik badannya, gitu. Itu kenapa sih penting gitu? Karena kita merasa bahwa diri kita itu penting. Jiwa ya, merasa teman-teman harus merasa penting ya bu ya untuk meningkatkan kesadaran tentang Kesehatan jiwa. kesehatan jiwa itu. Karena kesehatan kalau mental. jiwa kita nggak sehat, mau melakukan apapun juga Nggak sehat juga, nggak susah juga. semangat lah, nggak tidak berenergi lah ya untuk melakukan ini itu ya bu ya. Oke. Nah kita masuk ke pertanyaan di atas ini. Tik. Apakah jiwa perlu dilatih untuk sabar dan apakah jiwa perlu dilatih untuk merasa cukup dengan apa yang ada? Siapa ini tanya? Gimana Siapa ini sih bu? yang tanya nih? Tahu nih, besok dikasih lah siapa yang nanya. Perlu sabar nggak kira-kira? Sabar perlu semua. Tapi ada yang bilang sabar itu ada batasnya ya? Bener nggak sih? Ya betul ada. Kenapa sabar itu perlu ada batas? Capek ya? Iya betul. Jadi apa ya? Nggak sengaja ya, tadi pagi saya subuh habis itu baca Quran ya. Nggak sengaja itu, bener nggak sengaja saya mau himtok ini, saya baca ternyata baru di juz 1 ya, Al-Baqarah ayat 45. Beneran ini nggak sengaja ya. Saya buka di situ. Itu. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat gitu. Jadi dalam Al-Quran pun juga disebutkan kalau kita mohon pertolongan sama Allah gitu ya, itu sebenarnya sabar dan sholat gitu. Ya jadi kalau ditanya perlu nggak sih kita sabar? Sabar perlu. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam mencapai tujuan. Makanya tujuan kita tuh harus jelas.
gitu. Kalau tujuannya nggak jelas mau sabar berapa lama pun ya capek tadi gitu. Jadi makanya sabar itu batasnya sampai mana ya? Sampai kita punya tujuan itu tercapai atau enggak gitu. Tujuan, berarti sabarnya itu harus menunggu sesuatu yang sudah jelas. Gitu. Sudah jelas. Oh, untuk teman-teman yang tidak jelas menunggu, nggak usah sabar. Ya, nggak ini juga ya. Tapi tetap harus ada di ini sih. Ya tubuh kita terbatas ya. Jadi kesabaran itu harus sampai mana gitu. Kalau kita merasa sudah nggak bisa sabar ya kita berarti butuh orang lain gitu aja sih. Waduh. Oke, pertanyaan. Butuh orang lain. Aduh. Pertanyaan selanjutnya boleh. Sabar tuh ingat ya perlu orang lainnya dilatih. beda soalnya dia tuh. Orang lain tuh yang Kan ini psikolog kan bisa bantuan gitu. Iya. Nggak salah dong. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya agar kita tidak terus-menerus mengkhawatirkan hal yang belum pasti terjadi? Overthinking. Bagaimana cara agar kita tidak overthinking? Overthinking. Over tuh apa? Over tuh berlebih. Berlebihan. Tinggi? Mikir berlebihan ya. Overthinking. Normal nggak sih overthinking tuh? Normal menurut saya. Normal ya? Oke. Ya ngomong normal, kenapa bisa dibilang normal? Karena kadang ya kalau lagi melakukan, kalau saya lagi pup, itu kan maaf ya guys ya, lagi pup itu kan ngelamun ya Bu ya, terus kadang itu mikir kayak ini nanti kedepannya, ini nanti kedepannya gimana ya, takut ini itu. Sambil pup ke depan apa ya? Itu kan saya Bu ya, jadi selalu ada waktu-waktu kosong yang dimana kita itu nggak memikirkan pelajaran, nggak memikirkan ini itu tuh kita jadi memikirkan kayak di depannya itu nanti kita ke depannya beneran jadi orang nggak ya, maksudnya beneran jadi perawat nggak, yang saya beneran perawat nggak, beneran bisa melayani nggak, takut segala macam, takut nggak berhasil, takut itu. Menurut saya normal, menurut saya itu normal. Nah kalau menurut Ibu sendiri? Ya, bedakan overthinking sama self talk ya. Kalau yang Mika sampaikan tadi itu self talk. Oh, self talk. Pernah kegangguan jiwa lagi? Enggak. Self talk itu bicara dengan diri sendiri. Apakah nanti besok aku kalau udah lulus itu bisa ya jadi perawat yang beneran gitu? Bisa nggak sih jadi perawat yang sukses? Nah itu self talk. Overthinking itu ya tadi berpikir berlebihan, yang larinya itu ke negatif thinking. Paham nggak? Misalnya nih, yang paling di depan mata lah. Saya mau apa? Biasanya yang bikin overthinking Mika tuh apa? Apa? Overthinking ya? Ayo Pak. Saya tuh cuma memikirkan masa depan aja sih Bu. Oke, yang terdekat aja deh overthinking yang bikin. Apa guys? Apa yang sering bikin? Apa contohnya yang bikin kalian overthinking? Apa? Nilai. Oke. Nilai ya. Takutnya mau ujian nih, soalnya 50, soalnya 80, waktunya 1,5 jam. Bisa nggak ya? Gagal. Itu nggak self talk gitu. lagi Bu. Nggak self talk lagi. Itu sampai batas itu self talk ya. Bisa nggak ya nih? Bisa nggak ya? Aku gagal, nggak mungkin. Soalnya tuh bikin aku gini. Nah, sudah selesai ujian masih berpikir nilainya belum keluar tuh. Dia udah mikir, aku gagal nih. Mata kuliah ini aku nggak akan. Habis itu dia nggak mau makan, kepikiran terus itu akhirnya datang ke dosen, tanya semuanya ke teman-temannya. Nah, itu overthinking. Ya, ternyata muncullah nilainya bedunduk gitu ya, nilainya C gitu. Aduh. Nah, dari situ langsung aku orang yang gagal, aku orang yang nggak bisa apa-apa. Nah, itu overthinking. Gitu. Jadi overthinking itu adalah bentuk cemas sih, cemas yang berlebihan. Cemas itu normal. Karena cemas itu membuat seseorang lebih waspada. Agar waspada. Iya, aduh aku bisa nggak, itu self talk ya. Bisa nggak ya, itu akhirnya dia belajar dengan giat gitu ya. Akhirnya nilainya bagus. Self talk cemas itu boleh, tapi kalau dia cemas yang ringan masih bisa lah. Berarti overthinking ini normal ya Bu ya? Berarti nggak ada apa? Berarti nggak harus? Nggak bisa dibilang normal juga sih. Overthinking itu lebih larinya tadi ke yang hal ini, negatif ya. Jadi orang akan jadi susah mengambil keputusan. Orang yang overthinking itu jadi suka mengkritik diri sendiri. Saya orang gagal, saya orang nggak mampu, saya bodoh, gitu. Nah, bagaimana ini kan pertanyaannya bagaimana supaya nggak terus-menerus overthinking? Supaya tidak
Overthinking. Mm-mm. Overthinking. Oke, gini aja. Kalau tadi dibilang overthinking itu ke cemas ya, berarti kita pelan-pelan dulu. Apa sih yang membuat kita cemas? Apa sih yang membuat kita overthinking? Misalnya tadi nilai ya, takut nilainya jelek. Nilai jelek itu kan belum jelas. Pahami itu dulu. Jadi yang membuat cemas itu adalah sesuatu yang belum jelas. Jangan mendahului apa sih? Kehendak Tuhan lah ya. Maksudnya hal itu belum tentu terjadi gitu. Jadi boleh memikirkan, tapi tujuannya adalah fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Gitu, itu supaya tidak overthinking. Jadi kita harus dijelentreknya dulu lah, apa sih yang membuat kita inilah ya, dianalisis satu-satu, apa sih yang membuat kita ini, terus pahami, oh ini belum tentu terjadi gitu. Setelah itu belum tentu terjadi. Masalahnya sudah ketemu A, B, C, fokuslah pada solusi gitu. Oh solusinya ini. Jadi bukan pada masalah. Itu tuh penting. Tuh teman-teman, jawabannya adalah. Saya juga masih belajar loh ya, kadang saya juga overthinking kok. Cuman, oh iya, tapi ya kan ibu kan bisa menganalisa. Itu pentingnya kita belajar kan. Makanya saya ambil spesialis jiwa. Masuk jadi lagi ke situ. Diri sendiri ya. Menerapi diri sendiri. Menerapi diri sendiri juga. Tuh buat teman-teman sarannya kalau overthinking ya dianalisis. Apa sih yang membuat overthinking? Satu-satu baru nanti cari solusinya. Nah, jawaban dari spesialis jiwa udah tidak diragukan lagi. Nah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih banyak. Waduh, wah, bikin puisi dia. Oh, dia curhat tuh. Saya seringkali merasa khawatir terhadap hal-hal yang belum pasti terjadi. Overthinking tadi. Misalnya, ketika saya mempunyai tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, saya pasti akan merasa khawatir. Cemas jika tidak dapat mengerjakan hal tersebut dengan baik. Rasa khawatir dan cemas tersebut kadang muncul berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saya. Jadi bagaimana cara yang baik untuk mengatasi hal tersebut kayaknya? Ya sama kayak tadi sih jawabannya. Sama kayak tadi sih ya Bu ya. Nah, untuk yang tanya ini, jawabannya sama kayak tadi. Nanti diputar ulang ya? Diputar ulang. Jadi dicari dulu apa sih yang bikin dia berpikir berlebihan itu tadi, cemas gitu ya. Cari solusinya apa. Tapi untuk bisa berpikir jernih, bisa nggak sih kita langsung, apa kira-kira yang kamu lakukan Mik? Biar bisa berpikir jernih. Dalam kondisi cemas, orang untuk berpikir jernih kan susah ya Mik? Ya. Gimana supaya kamu bisa tenang? Biasanya? Berdoa. Makan. Oh berdoa. Yang rohani dikit dong jawaban. Berdoa. Kelihatan berdoa. Paling nggak berdoa makan sih biasanya. Tapi kalau panik tuh nggak ini. Tapi kalau kondisi cemas kayaknya terus nggak bisa makan. mau mikir makan dulu gitu? Kayaknya nggak makan. Apa Saya kira-kira? cuman dengerin musik. Dengerin musik. Dengerin musik. Itu aja. Apa? Mie ayam. Saya juga suka itu. Itu obat-obatnya. Ceker. Wah. Itu aja sih. Iya, oke. Jadi sebelum kita mencari solusi itu kita bikin relax dulu lah ya. Sudah belajar tarik nafas dalam? Oh, sudah. Sudah belajar relaksasi otot progresif? Udah ya? Yang mana? Ya nggak lulus berarti kemarin ya? Yang mana? Kan habis OC kemarin ya? Oh, gini. Yang gini-gini gitu ya. Nah itu adalah dua cara untuk membuat kita relax gitu. Kalau dalam kondisi cemas, otot kita semua tegang. Sampai otak kita itu tegang gitu ya. Jadi sebelum kita berpikir, relaksasikan dulu. Bisa dengan tarik nafas dalam. Tarik berapa hitungan? 4 hitungan. Tahan berapa hitungan? 2 hitungan. Hembuskan. Oh, dihembuskan lagi ya Bu? Ya, cemas hilang. Nggak dihembuskan, cemas hilang. Ya, tarik nafas dalam. 4 tarik, 2 tahan, 6 hembuskan. Satu caranya. Yang kedua tadi ROP bisa dengan menegangkan dan melemaskan otot dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu kalau kita udah relax, enak kita mau mikir lebih jernih lah. Tuh, untuk boleh teman-teman tadi dengan cemas. baca-baca doa. Kalau di Muslim itu istighfar, astagfirullah aku tuh kenapa? Bismillah, tarik nafas. Gitu. Baru mikir, oh tadi aku tuh cemas tuh, kenapa? Gitu. Itu yang paling saya sering lakukan juga tarik nafas dalam kok. Kalau saya lagi marah, tarik nafas
Terus marah aja sih. Tarik nafas terus keluarin ya Bu ya. Nah, untuk teman-teman HTS-an semua yang denger ya, gimana caranya kita untuk mengatasi overthinking dan segala macam, kita perlu ya mengatasi cemasnya, tarik nafas dalam ya. Pokoknya tenangkan pikiran Anda sebaik mungkin. Dah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang perlu dipersiapkan kalau mau, entah ya nih pasti. Apa yang perlu dipersiapkan kalau mau ambil keperawatan jiwa? Ambil gimana maksudnya? Berarti mungkin apa yang perlu dipersiapkan kalau mau ambil spesialis ke keperawatan jiwa tadi? Oh, mau ngambil spesialis jiwa maksudnya? Keperawatan jiwa. Atau mau belajar keperawatan jiwa? Apa yang perlu dipersiapkan kalau Atau skripsi jiwa? Apa sih? Oh iya ya, ini tafsirannya banyak ya. Apa yang perlu ya udah yang deket aja deh. Kalau skripsi deh. Apa yang perlu dipersiapkan kalau mau ambil skripsi keperawatan jiwa? Kalau skripsi itu untuk mempermudah ngambil judul itu yang sesuai dengan minat. Kadang kalau kalian tidak bisa mempertahankan minat ya, topik ya, saya tuh suka di kesehatan jiwa, tidak bisa mempertahankan topik itu, akhirnya akan diarahkan sama dosen. Oh iya, jadi jatuhnya kadang aku nggak suka topik ini gitu, akhirnya jadi lama. Makanya tadi saya bilang skripsi itu mudah atau tidaknya tergantung relatif ya Bu ya. Oke. Kalau mengambil keperawatan jiwa atau spesialis jiwa ya untuk belajar ilmu baru, kosongkan pikiran, kosongkan pikiran ya guys ya. Pokoknya kita belajar sesuatu yang baru ya, kosongkan dulu gelasnya gitu. Jadi kalau mau ngisi lebih enak. Oke, itulah dia teman-teman tipsnya untuk yang mau ambil skripsi keperawatan jiwa. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Emang ini ya? Sebelumnya nggak ada? Harusnya ada satu nih. Apa nih? Apakah? Oh iya ya. Apakah sering mood naik turun, sering merasa diabaikan, cemas untuk hal kecil dan merasa selalu gagal adalah merupakan gejala dari gangguan mental, Bu? Dan bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah? Ya itu apa sih tadi? Sering moodnya naik turun, sering merasa diabaikan, cemas. Itu istilahnya mood swing ya? Gagal, ya mood swing. Mood swing itu apa sih? Moodnya naik turun lah ya. Swing. Jadi apa moodnya sering naik turun gitu ya. Kalau mood naik turun itu ya normal ya, semua orang pernah naik turun moodnya. Tadi yang penting tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya selama ya tadi yang kalau ngarahnya ke depresi berarti gangguan mood ini memang perlu konsultasikan ke tenaga kesehatan. Nah, cara mencegahnya, cara mengatasi supaya kita tetap sehat jiwa. Hafalkan 6 positif. 6 positif. Coba nanti tak suruh pulang loh ya Mika ya. Alah. Susah jadi host ya guys ya. Alah ya. Oke, apa itu? 6 swing. 6. Satu. Aktivitas fisik yang positif. Aktivitas positif. Yang kedua, pikiran positif. Pikiran positif. Caranya gimana Pikiran positif? Berdoa, Ibu. Itu spiritual positif. Ada juga kok spiritual. Kalau pikiran positif ya tadi, kita bangun pagi itu waktu yang paling tepat kita untuk melakukan afirmasi positif. Kamu ganteng sekali gitu. Bangun ya. Ke diri sendiri. Alhamdulillah. Apa sih doa bangun tidur tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana Mansur gitu ya. Alhamdulillah aku bangun pagi ini ada sesuatu yang bisa aku lakukan, aku sehat gitu. Afirmasi positif. Itu pikiran positif. Selalu berpikiran positif. Kemudian yang ketiga, emosi positif. Paham nggak? Emosi positif. Emosi yang positif. Sedih, marah itu ya wajar. Iya. Berkumpul dengan teman-teman yang seperti ini kan menyenangkan ya. Gitu. Jadi bikin hidup kita menyenangkan gitulah. Humor boleh walaupun tidak boleh berlebihan ya. Tapi bikin hati kita senang. Oke. Apa tadi? Aktivitas. Fisik ya. Pikiran. Fisik positif,
pikiran positif, emosi positif. Emosi. Kemudian perilaku, lakukan hal-hal yang positif. Perilaku. Perilaku yang positif. Mm-mm. Misalnya apa sih? Kalian hobi apa? Lakukanlah. Perilaku sosial positif. Sosial. Oke, tulis nih loh. Suruh Sosial ngulang positif bingung itu kan. berarti kita berkumpul dengan orang-orang yang ya bisa memberikan efek positif, bukan apa sih Toxic toxic relationship. Alah, teman-teman ada yang mengalami toxic relationship? Ya, jadi tadi ya dari sosial, nggak harus dengan teman, bisa dengan keluarga, dengan siapalah, tetangga mungkin yang dia punya ini yang baik ya dengan kita, itu bisa. Kemudian yang terakhir spiritual, jadi yang mereka kan baca Alkitab, banyak berdoa, itu juga salah satu cara untuk mencegah stres. Kita pernah kelihatan stres nggak? Pernah. Itu mas ringan. Oke, ada 6 apa aja tuh? Itu Oke. ya. Tadi ada aktivitas positif, ada terus pikiran positif, emosinya positif, perilaku positif, sosial positif, spiritual positif. Itu aja sih. Tuh, catat teman-teman semua. Kita bisa melakukan itu, insya Allah lah. Insya Allah semuanya lancar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terakhir nih. Cara agar memiliki coping yang tinggi itu seperti apa? Cara agar memiliki coping yang tinggi itu seperti apa? Coping itu apa? Coping itu ini ya? Coping itu cara menyelesaikan masalah. Coping ya. Oke, jadi coping itu pilihannya ada 2. Cara menyelesaikan masalah itu ada 2. Ada yang kita sebut dengan emotional focus coping, fokus pada emosi, atau problem focus coping, fokus pada masalah. Kedua-duanya baik enggak? Gitu. Baik. Gitu. Emotional focus coping itu coping yang fokusnya pada emosi, hanya sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Cuma sementara bisa membuat hati lega, seneng gitu, nggak sedih lagi. Contohnya apa? Tapi cuma sementara. Cuma sementara. Lanjut, habis itu lanjut sedih lagi. Apa ya? Masalah nggak selesai. Masalahnya nggak selesai. Contohnya apa? Contoh healing, Bu. Healing. Kita punya tugas, terus kita healing. Kan tugasnya masih ada karena nggak dikerjain. Jadi stres, makan, kenyang, tapi masalah nggak selesai. Atau curhat. Curhat itu masalah tidak selesai, tapi perasaan kita tenang. Oke, tenang. Itu emotional focus coping. Yang kedua, problem focus coping atau coping yang fokus pada masalah. Ya selesaikan masalahmu, apa tugas ya kerjakan. Kamu ada konflik dengan seseorang ya selesaikan konfliknya. Masalah selesai, ya masalah selesai. Mantap. Insya Allah kalau kita ya coping tinggi itu ya kita belajar mana yang efektif ya kita coba lakukan berkali-kali. Karena coping yang sama belum tentu berlaku untuk masalah yang sama. Bisa jadi masalahnya sama tapi intensitasnya berbeda. Copingnya harus berubah tuh. Oh, berarti setiap masalah copingnya beda-beda lah ya. Nggak bisa satu coping untuk masalah yang sama tuh. Tuh, denger guys. Jadi copingnya beda-beda. Belajar aja sih. Saya juga masih belajar semua. Iya, belajar sepanjang hayat lah. Kesehatan tuh belajar terus ya. Dari kalian juga saya belajar loh. Saya tuh kalau ngajar gitu ya, mahasiswa yang ngantuk gitu tuh coping saya. Ya, nafas dalam malah nggak jadi kan. Ada ujian ditanya malah bingung gitu. Saya coping juga nih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Wah, masih ada ternyata. Ini kok udah tadi? Apakah jiwa perlu dilatih untuk sabar dan udah nih. Sering ngomong random sama diri sendiri normal tidak ya? Ya, bicara sendiri kan apa tadi kita sebut? Self talk normal ya guys ya, jawabannya normal. Cuma yang perlu kita arahkan self talknya yang positif ya. Ini ya, jangan self talk orangnya bodoh, orangnya nggak beruntung, apa salah, gagal. Nah itu self talk juga, tapi dia ngarahnya ke hal yang negatif. Jadi self talk yang positif.
Self talk yang positif. Boleh, aman guys. Normal asalkan positif gitu jawabannya. Oke, selanjutnya. Oh, benar tadi. Oke, tips bertahan di keperawatan ada aja. Ini ada yang Ini kayaknya bau. goyah ya. Apa yang bikin kalian goyah tuh biasanya? Apa yang bikin kalian goyah? Ya cowok-cowok nih, kalian mantep di perawatan. Mantap. Beneran ya? Ya, Ji. Kalian beneran? Oh, ya benar ini. Iya. Bener ya. Jadi bertahan di keperawatan ya. Nikmati prosesnya lah ya. Nikmati prosesnya. Yang tadi harus kuliah 5 tahun ya kita di S1. Lama kuliah. Kuliah S2 spesialis 3 tahun. Kalau mau S3 itu 4 tahun ya kan. Jadi belajar sebenarnya nikmati aja prosesnya. Saya punya akronim ya. Oke, akronim. Akronim itu apa ya? Akronim Tadi tuh kalian yang tadi. kata terus Ibu jabari satu-satu per huruf kan, Bu? Dan apa tadi? Dan exercise sama social support. Nah, untuk bisa bertahan, Untuk bisa bertahan. di proses ya, di proses perkuliahan ini kalau konteksnya ini kan perkuliahan. Ada akronim STRESS. Kita kan bicara tentang stres juga ya. Supaya kita bertahan, cobalah stres. Wah, apa ini? Bukan stres yang sebenarnya ya. Kan terdengar. Stres itu singkatan biar mudah ngapalinnya. S-nya. Studi skills. Studi skill. Apa ini studi skill? Apa ini studi skill? Belajarlah sesuai dengan gaya belajar kalian. Oh iya, tiap. Kamu tipikal yang seperti apa nih? Gaya belajar itu kan ada yang audio. Oh, Dengan dia audio. melihat, dia akan mudah menangkap. Ada yang dengan mendengar, dia akan mudah. Melihat itu visual, ada yang audio mendengar. Audio mendengar. Gitu, jadi belajarlah sesuai dengan gaya belajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? ST ya. T itu time management. Nah, ini yang Wah, itu agak penting sekali ya buat temennya. sampai sekarang saya juga masih belajar tuh time management. Gimana cara mengatur waktu? Ya, karena dengan sudah ada pola gitu kayaknya lebih enak kita menjalani ya. Gitu. Time management. Kemudian R. R itu rest. Rest itu apa? Istirahat. Tetaplah istirahat yang cukup. Gitu. Boleh sepanang ya, kalau bahasa Jepang sepanang. Emang iya. Boleh itu belajar mengepung gitu ya, boleh. Tapi tubuh butuh istirahat. Jadi tetaplah istirahat, tidur yang cukup. STR. STR. E. Betul. Eat dan exercise. Wih, eat dan Makan. exercise. Makan tapi harus yang Yang sehat dong. Sehat. exercise itu olahraga. 30 jam. 30 jam sehari. 20 menit lah ya. Gitu. Kalau rumahnya misalnya di kasihan, lapangan kasihan itu jalan lah ke kampus gitu kan. Jalan sampai kampus gobios. Ngebon-boni ruangan lah. Ya gitu ya. Oke. Itu E. Dari eat dan exercise. S terakhir. S yang terakhir adalah social support. Social support. Social support. Carilah teman-teman ini, teman-teman yang positif semua. Kalau di Himika ya. Himika positif sama. Wih, tangan untuk Himika. Kalian memilih Himika itu udah luar biasa nih, temennya positif semua. Positif ya, nggak ada yang negatif. Positif semua, bawa aura yang bagus gitu. Jadi social support itu penting supaya Anda tetap bisa bertahan menjalani. Oke. Stres. Oke, S pertama. Saya masih ingat studi. Belajarlah dengan gaya belajar Anda. Oke, T, time management. Atur waktu Anda. R, rest, istirahat jangan lupa. E, eat dan exercise. Jangan lupa untuk makan yang sehat dan juga olahraga. Dan S, support. Social support. Nggak saya catat dulu, Bu. Terus Oke, itu dia caranya untuk bertahan adalah dengan stres. Nanti ditampilin di sini. Ya, di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, habis. Yeay, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi sesi wawancara kita membahas mengenai keperawatan jiwa sudah selesai ya, Bu. Terima kasih sudah
datang di sini. Nah, ini dari Himika ada kenang-kenangan untuk Ibu. Alhamdulillah. Ini ya, makasih. Ini boleh dimakan sebenarnya. Oke, boleh dua sini. Sini. Nah. Bukan nasi padang kok, Bu. Oke, ini. Ya, ini ada. Oh ya, diintip dulu. Nah, Ibu boleh buka. Ibu boleh tunjukin. Boleh jadi hiasan, Ibu. Lucu sekali, Ibu ya. Lucu ya. Itu idenya Gambar apa sih nih? mikrofon. Tapi mikrofonnya pakai ini. Pakai ini. Oke lah, makasih ya. Program pertama. Itu dia. Terima kasih ya Bu Fajri. Untuk teman-teman semua, ini adalah tayangan pertama kita. Dan kedepannya pengen bahas apa, boleh request di kolom komentar. Terus pengen ngundang dosen siapa, dan pengen ditayain apa, boleh nanti silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sekian dari Himika Talk Show kali ini. Sampai jumpa di Himika Talk Show berikutnya. Dadah!